Shalom anak P3MI. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya hari ini kita semua baik-baik saja dan kita semuanya sehat. Dan saya percaya itu semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang kita alami. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah P3MI. Mari teman-teman yang ada di rumah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin. Kita mau nyatakan cinta kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa aku ingin tetap setia di hadapan Tuhan. Walau badai datang menerpa, walau persoalan ada bagi setiap kita, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Karena terlalu banyak yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Tidak akan mungkin kita balas dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita mau nyatakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita mau terus nyatakan bahwa begitu besar kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Maka kita mau nyatakan, kita mau setia, kita mau tetap cinta. Walau persoalan begitu banyak di hadapan kita, kita mau tetap nyatakan iman kita hanya di dalam Tuhan, cinta kita hanya Dia, dan kita mau tetap setia di hadapan Dia. Dengan iman kita mau nyatakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Kita mau setia di hadapan Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak
ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, walau setiap persoalan yang kami alami begitu berat, kami menyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau terus komitmen di hadapan Tuhan untuk terus boleh mencintai Engkau dalam hidup kami. Kami mau tetap setia di hadapan Tuhan, walau apapun yang kami alami Tuhan. Kami mau terus nyatakan Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah juru selamat kami ya Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang membawa setiap kehidupan kami, memuji Engkau, menyembah Engkau di malam hari ini Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk boleh semakin masuk dalam setiap hadirat-Mu, agar kami boleh mengalami hadirat Tuhan dalam setiap hidup kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami ya Tuhan, dalam setiap ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau, kami siap diubahkan oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lagi-lagi kita mau rindu Tuhan boleh melihat setiap hati kita anak-anak muda. Tengah-tengah masa muda kita rindu Tuhan menyelidiki hati kita. Tuhan melihat batin kita. Apakah mata kita tertuju kepada Tuhan? Apakah cinta kita hanya kepada Tuhan? Kita mau angkat lagu pujian, Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, nyatakan cintamu pada Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu akan urapan-Mu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kesempatan yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Di dalam kami boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini, kami boleh menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memperkatakan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak muda yang juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami siap mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak P3MI. Saya percaya semua menyapa dari rumah shalom gitu ya. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema First Love gitu ya. Berbicara tentang cinta teman-teman, bulan Februari selalu diwarnai dengan bulan kasih sayang. Bulan yang senantiasa digunakan anak-anak muda khususnya untuk menyatakan cinta, walau sebenarnya cinta itu bisa dinyatakan setiap hari gitu ya. Betapa indahnya mencintai dan dicintai. Saya percaya kita sama-sama setuju, kita suka yang namanya dicintai dan mencintai. Semua orang pasti pernah mengalami indahnya jatuh cinta, sedihnya putus cinta, termasuk jungkir baliknya hubungan cinta teman-teman. Makanya banyak pengarang buku, pengarang lagu yang berusaha menuangkan cinta dalam kisah-kisah buku, bahkan kisah-kisah dari lagu yang dia ciptakan. Bahkan teman-teman yang terkasih, pembuat film pun tahu jika tidak ada unsur cinta, filmnya itu gak akan bakal laku, bakal hilang gregetnya, garing gitu ya. Lihat saja film action. Kalau misalnya ada seorang jagoan, pasti akan ada seorang jagoan yang memperjuangkan seseorang, membebaskan seseorang yang dia cintai dari penjahat. Begitu bebas, bahkan juga akan happy ending akhirnya. Saudaraku yang terkasih, tanpa cinta segalanya jadi gak asik. Tanpa cinta kita jalani hidup pun gak enak teman-teman. Misalnya baru-baru ini film drakor yang sering muncul ya di Instagram, di TikTok gitu ya, yaitu film True Beauty. Pasti anak-anak gadis ya pasti kenal atau tahu betul tentang film ini. Bahkan ada yang mengatakan, kamu tim siapa? Kamu tim Lee Soo-ho atau Han Seo Joon gitu ya. Kita tim siapa nih? Karena kenapa teman-teman? Karena di dalam film itu mengisahkan tentang cinta segitiga. Kamu tim yang mana nih gitu ya. Teman-teman yang terkasih, sebegitu menyenangkannya jika segala sesuatu berhubungan dengan kasih, dengan cinta. Karena itulah jiwa-jiwa anak muda pada umumnya. Saudaraku, cinta merupakan sesuatu yang besar, yang terlalu dalam untuk dapat dipahami dan diukur, sehingga sulit sekali dideskripsikan dengan kerangka kata-kata yang jelas. Tetapi yang pasti teman-teman, Tuhan begitu mencintai saya dan saudara. Tuhan mencintai manusia, menciptakan manusia sesuai yang gambar dan rupanya, bahwa Allah itu adalah kasih, maka manusia pun pada dasarnya sudah memiliki cinta kasih dalam hidupnya. Namun sayangnya teman-teman, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh keberadaannya dicemari oleh dosa, termasuk cinta kasihnya. Makanya dalam Roma dikatakan sebenarnya hidup kita ini adalah sudah kehilangan kemuliaannya dan kita sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa mendistorsi motivasi manusia untuk mencintai, yang akhirnya termanifestasi adalah cinta yang berpotensi untuk berbuat dosa. Makanya gak jarang teman-teman yang terkasih, kita begitu banyak mendengar bahwa dalam pacaran, dalam hubungan antara pasangan sering terjadi yang namanya pengkhianatan, saling melukai dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata love itu yang kita pikir sejati ternyata memiliki kecenderungan untuk merusak atau melukai orang lain, bahkan diri kita sendiri. Saudaraku, anak-anak muda yang terkasih, cinta yang dikira cinta ternyata dalam jangka panjang bisa tidak membangun pasangan, bisa tidak mendorong pertumbuhan di dalam diri kita. Nah, ketika diperhadapkan dengan cinta yang tidak membangun, maka perlu tanyakan di dalam hatimu, who is your first love dalam hidupmu? Siapa cinta pertamaku? Siapa cinta pertamamu? Siapa cinta pertamamu di tengah-tengah dunia ini? Apakah pacar? Apakah dia? Apakah pasangan kita? Saudaraku yang terkasih, ada istilah mengatakan cinta pertama sulit untuk dilupakan, gitu ya. Cinta pertama sulit dilupakan. Siapa cinta pertamamu saat ini? Siapa cinta pertamaku? Apakah dia? Tentu tidak, teman-teman. Saudaraku,
hari ini kita diperhadapkan dengan seorang tokoh yang bernama Ayub. Kebanyakan orang menjadikan Ayub ini menjadi seorang teladan dalam masalah cinta mencintai, dalam masalah kesetiaannya kepada Tuhan. Dan ternyata kalau kita baca dalam Ayub 2, Ayub 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga keseluruhan, saudaraku, di sana terlihat ternyata tidak hanya keteladanan seorang Ayub yang begitu mencintai Tuhan, yang begitu setia kepada Tuhan, ternyata ada sisi positifnya dari Ayub ini lagi, saudaraku. Di mana di sana dikatakan bahwa Ayub tetap mencintai sang istri apa adanya. Apakah istrinya first love-nya Ayub? Ternyata tidak. Apakah istrinya menjadi sosok yang sangat dia cintai, melampaui segala sesuatu yang ada baginya saat ini? Saudaraku, sering sekali anak-anak muda dibutakan dengan namanya first love. Sosok yang sangat dicintai hingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi segala keinginan si pacar, si pasangan, dan kita menggunakan segala cara. Pasangan yang bisa memberi dampak positif, tetapi bisa juga memberikan dampak negatif. Disinilah cinta itu perlu diuji. Kita mau katakan cinta kita ini perlu diuji, teman-teman. Ketika kita membaca Ayub ini, di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila apabila kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Selanjutnya yang lebih keren lagi, teman-teman. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita lihat, saudaraku, sang istri yang justru yang menjadi orang pertama yang menyuruh Ayub agar mengutuki Tuhan dan kemudian mati aja gitu ya. Coba bayangkan teman-teman, jika kita berada di posisi Ayub, kita bayangkan orang yang kita cintai itu adalah orang yang senantiasa ada di samping kita, yang senantiasa mendukung kita. Tetapi yang Ayub rasakan adalah orang yang dia cintai justru itu yang menyuruh dia untuk mengutuk Tuhannya. Bahkan dikatakan, ya udah mati aja kalau lu udah kutuk Tuhanmu, katanya. Saudaraku yang terkasih, Ayub mengalami penderitaan. Dia dikhianati oleh sahabat-sahabatnya, hartanya habis, anaknya mati, sahabat-sahabatnya meninggalkannya, dan juga istrinya pun berkata demikian. Saudaraku, tetapi yang Ayub katakan, yang firman Tuhan nyatakan dalam perikop ini bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak melontarkan kata-kata yang menyakiti hati istrinya, yang membuat dia mengutuki Tuhan, bahkan yang bisa melukai hati istri, bahkan melukai hati Tuhan. Saudaraku, Ayub mengingatkan istrinya, tapi juga dia tidak melukai hati Tuhan. Siapa first love-nya Ayub? First love-nya adalah Tuhan. Karena dia menempatkan Tuhan yang paling utama dalam hidupnya. Tuhan adalah cinta pertamanya, sehingga tidak ada yang bisa melampaui cinta-cinta yang ada di dunia ini, termasuk cinta dari seorang istrinya. Saudaraku, sobat muda, kita anak-anak muda sering terjebak dengan namanya first love dalam hidup kita. Saat kita memiliki pasangan, kita kerahkan setiap apa yang kita bisa untuk membuat dia senang. Apalagi kalau masih baru-baru, akan berbunga-bunga, semua apa yang dilakukannya semua wangi, semua manis, dan kita terjebak di sana. Saudaraku, first love kita harusnya adalah Tuhan. Boleh punya pasangan, tapi jangan biarkan dia menguasai hidupmu. Tempatkan Tuhan terlebih dahulu di dalam hidupmu. Tempatkan Tuhan terlebih dahulu di dalam hubunganmu sebelum engkau menjalin hubungan dengan pasanganmu. Sehingga ketika ada kesalahan, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak baik, maka Tuhan yang memampukanmu untuk mengingatkannya untuk semakin lebih baik. Pengalaman saya, Bapak Ibu yang terkasih, sobat-sobat muda, anak-anak Peti GMI, pengalaman saya sebelum menikah dengan pria yang ada di sebelah saya. Kami menjalin hubungan sejak kuliah, di mana cinta itu muncul di kampus saat itu. Setiap hari ketemu, lalu suatu ketika teman-teman, kami harus ditempatkan di pelayanan yang berjauhan. Suatu ketika saya pernah ditempatkan pelayanan di Pangkalan Kerinci, Pekanbaru, dan dia di Karawaci, Tangerang, gitu ya. Lalu kembali lagi cinta kami diuji. Kita bisa bayangkan
Kami pasangan yang setiap hari ketemu dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam gitu ya. Karena di asrama itu dari jam 6 saat ibadah pagi sampai malam bisa ketemu. Tapi setelah itu kita akan berpisah gitu ya. Tapi akhirnya kami harus diuji lagi setelah pelayanan kami dengan jarak yang cukup jauh, teman-teman. Dan selama pacaran saat itu, puji Tuhan, tidak pernah putus sama sekali. Dan saya sungguh bersyukur akan hal itu kepada Tuhan. Apakah karena intens komunikasi? Tidak juga. Jadi hati-hati bagi anak muda, bagi cewek-cewek khususnya, jika senantiasa minta pasangannya untuk ngasih kabar terlebih sering sekali, hati-hati. Jangan biarkan itu mengganggu hidupmu. Karena apa? Ternyata komunikasi yang intens juga tidak menjamin hubungan kita langgeng. Bahkan pengalaman kami, komunikasi yang tidak intens pun bisa juga memberkati setiap hubungan kami ketika Tuhan ditempatkan di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, tidak hanya itu teman-teman, bahkan setelah menikah pun saat ini cinta kami kembali diuji lagi. Sebulan pernikahan teman-teman, suami saya, lelaki yang saya cintai ini, dia terinfeksi COVID-19. Kita bisa bayangkan pernikahan yang awalnya manis sekali, yang harusnya bertemu bersama-sama, ternyata harus dipisahkan lagi karena COVID-19. Bisa saja saudaraku yang terkasih, saya atau suami saya katakan, Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa suamiku? Kenapa masa yang harusnya masa-masa manis ini, tapi kenapa justru COVID ini memisahkan kami? Diuji kembali teman-teman yang terkasih. Tetapi tipsnya teman-teman untuk kita anak-anak muda, kembalikan semuanya kepada Tuhan. Dan jangan tukar cinta pertamamu itu yang adalah Tuhan dengan pasanganmu. Jangan pernah tukar. Tempatkan dia menjadi seorang yang paling prioritas dalam hidupmu, di dalam kehidupanmu. Ternyata ketika Tuhan yang jadi yang pertama dan yang utama, semua menjadi manis. Dan puji Tuhan, hari ini suami saya boleh sembuh. Dan puji Tuhan, kami boleh bertemu dan melayani bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, cinta setiap kita selalu diuji. Cinta kita kepada Tuhan juga selalu diuji. Ambil waktumu sejenak berpikir saat ini, di usiamu saat ini, di mana Tuhan di dalam hidupmu. Siapa cinta pertamamu yang sulit membuatmu move on walau masalah ada? Siapa cinta pertamamu yang membuatmu sulit untuk move on ketika ada pasangan yang beda iman datang kepadamu, tapi engkau juga tidak bisa move on dari imanmu? Siapa cinta pertamamu? Cinta sejati hanya teruji ketika badai masalah datang, bukan ketika angin bertiup sepoi-sepoi alias tidak ada masalah. Ayub sudah memberikan teladan bagi setiap kita mengenai apa itu cinta sejati. Bahkan ketika masalah dia alami bertubi-tubi. Sekarang giliran kita menunjukkan kepada dunia bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak P3MI, anak-anak yang motonya Kristus di atas segalanya ini, kita mau tetap setia dan kita mau menerima segala kekurangan dan kelebihan orang apa adanya. Setia kepada Tuhan di masa muda kita, setia dalam saat teduh kita. Jika awal tahun ini kamu punya begitu banyak masalah, apakah itu penyakit, apakah itu keluarga ada masalah, keluarga yang berantakan, ditinggal pacar, dihianati oleh sahabatmu, yuk mari buka hatimu malam hari ini dan biarkan cinta pertamamu yaitu Tuhan mendominasi hidupmu. Tempatkan dia di prioritas tertinggi di antara segala cinta yang ada di dunia ini. Karena semuanya perlu pembuktian, saudaraku. Ingat, perlu pembuktian dalam tindakan dan sikap yang nyata untuk menguji sebuah kesetiaan. Ayub pun melakukan itu. Hal tersebut tentunya sebagai penguat ucapan agar tidak hanya manis belaka. Bahwa sebagai anak mudanya Tuhan, apapun yang kita alami, siapapun yang ada di samping kita, tetapkan Tuhan yang menjadi first love. Tetapkan Tuhan yang menjadi cinta pertamamu, yang membuat kita sulit untuk move on. Karena ingat, setia itu keren. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan. Dan mulai hari ini mari komitmen di hadapan Tuhan. Bangun hubungan lebih lagi di hadapan Tuhan. Setia kepada Tuhan dan tetaplah berpengharapan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami akan betapa besar cinta Tuhan dalam hidup kami. Siapa kami Tuhan, sehingga Engkau begitu mencintai kami. Ampuni kami Tuhan, ketika dalam hidup kami sering melupakan Tuhan. Kami sering mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan terus boleh Tuhan ajarkan kami untuk boleh semakin mencintai Tuhan. Tidak hanya sekedar kata-kata, tapi melalui tindakan dan juga sikap kami. Berkati setiap anak-anak P3MI yang ikut dalam ibadah ini. Di dalam mereka mendengarkan firman-Mu, Engkau lihat apapun pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang jamah hidup mereka. Engkau yang berikan mereka boleh menjadi anak Tuhan, anak terang, dan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakan setiap firman dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sebagai meresponi firman Tuhan, kita rindu hati kita pun terus diisi oleh kebenaran akan Tuhan. Dan kita menantikan Tuhan seperti rusa yang merindukan air, bahkan seperti padang yang gersang. Kita terus menantikan kehadirannya. Kita nyatakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan menunggu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita rindu Tuhan boleh tinggal semakin lagi dalam hati kita, dan kita mau bawa hidup kita semakin dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau komitmen di hadapan Tuhan, bahwa kita terus menantikan Tuhan sama seperti ketika padang gersang menantikan datangnya hujan. Begitupun jiwa kita di hadapan Tuhan, kering tanpa Tuhan, gersang tanpa firman-Nya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami terus rindu Bapa. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan,
kapan kasih-Mu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Teman-teman, kita akan bersatu dalam doa syafaat kita. Mari kita menundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan yang boleh terus kami boleh rasakan di hari-hari kami yang boleh kami lalui, bahkan hingga hari ini Tuhan boleh menyatakan kebaikan-Mu yang terus kami boleh nikmati. Saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan setiap doa-doa permohonan kami, dan kami mempercayakan doa ini ke dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah Allah dalam hidup kami yang menyatakan setiap permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa terus buat bangsa dan negara kami. Kami percayakan Tuhan Engkau menolong memasuki tahun 2021. Begitu banyak tantangan yang boleh terus terjadi, bahkan pandemik yang kami rasakan hingga hari ini. Kami mau Tuhan Engkau menolong kami dan berikan kami kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh terus menapaki hari kami. Dan kami percayakan pandemi ini juga boleh berakhir dan kami boleh melewati masa ini dengan sukacita. Kami juga berserah Tuhan buat pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menolong dalam setiap keputusan dalam penanganan COVID-19 ini. Dan kami juga serahkan untuk program vaksin COVID-19 yang sedang saat ini berjalan Tuhan, supaya kiranya vaksin ini boleh diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan vaksin ini imun kami semakin kuat dan kami boleh kebal dari virus ini, dan juga apa yang boleh berdampak atau efek yang terjadi kiranya tidak ada sesuatu yang buruk, dan kami percayakan semuanya juga baik bagi kami. Kami serahkan juga saat ini bagi masyarakat, biarlah Tuhan kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah ada saat ini dengan melakukan protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Kami serahkan juga Bapak setiap orang-orang yang oleh karena virus ini sehingga harus dirawat, baik pemuda-pemudi yang juga mengalami sakit oleh karena wabah ini, atau juga orang-orang terdekat bahkan jemaat kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang sedang saat ini mengalami sakit oleh karena virus ini. Begitu juga kami serahkan seluruh tim medis yang boleh terus bekerja. Kami percayakan para dokter, perawat dan staf rumah sakit, sehingga mereka juga dalam lindungan Tuhan. Mereka boleh juga Tuhan sertai, sehingga ketika mereka harus menghadapi banyak pasien oleh karena virus ini, mereka juga tetap kuat dan tetap memiliki daya tahan tubuh yang baik, sehingga mereka juga tetap sehat di dalam setiap kehidupannya, sehingga penanganan yang boleh dilakukan dapat berjalan dengan lancar Bapak. Kami juga terus berserah buat ekonomi yang saat ini mengalami resesi. Tuhan Engkau juga menolong kami di tengah-tengah perekonomian yang menurun ini, dan kami percayakan kami juga boleh bangkit kembali Bapak. Juga ke dalam tangan Tuhan kami percayakan kehidupan kerohanian kaum muda P3M dimanapun kami boleh berada, supaya kami kiranya juga terus memiliki iman yang kuat di dalam Yesus, terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap saat, setiap waktu kami terus mengingat Tuhan, bahkan kami menjaga hidup kami, supaya kiranya apapun yang ada di hadapan kami boleh kuat karena Tuhan ada bersama kami. Kami serahkan pekerjaan-pekerjaan kami, baik kami yang memiliki usaha mandiri atau juga usaha online, juga Tuhan berkati supaya ini boleh berkembang dan ini menjadi berkat bagi setiap kami pribadi dan juga orang lain. Kami serahkan juga kesehatan kaum muda di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga berdoa saat ini untuk para pemuda yang sedang mencari pasangan hidup atau jodoh mereka. Kami percayakan Tuhan Engkau boleh menyatakannya, supaya kiranya
mereka mendapatkan jodoh yang sepadan, yang boleh daripada Tuhan, dan itu boleh menjadi satu sukacita bila anak Tuhan boleh mendapatkan pasangan hidup. Kami serahkan juga mereka yang saat ini dalam proses pacaran, juga Tuhan kami serahkan mereka untuk terus mengingat bagaimana kehidupan berpacaran yang baik dan benar. Kami serahkan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang terus melihat kekudusan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan juga mereka untuk terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa buat pelayanan kami, setiap para pemuda-pemudi Metodis Indonesia ini. Kami percayakan Tuhan P3MI wilayah yang terus mengembangkan pelayanannya, terus dalam pelayanan digital, yaitu platform sosial media, YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Biarlah ini juga menjadi sarana untuk kami terus mengembangkan pelayanan ini di tengah-tengah situasi ini. Dan kami serahkan setiap program pelayanan di tahun 2021 ini, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Meskipun ada kekurangan, tetapi kami percaya Tuhan menolong kami. Kami serahkan juga P3MI Distrik dalam program pelayanannya juga. Kami percayakan semuanya boleh berjalan juga di tengah-tengah pandemik ini, dan kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga P3MI lokal, setiap program-program di lokal boleh berjalan juga, baik itu kelas meeting atau persekutuan rutin yang baik online maupun onsite. Tuhan, kami percayakan dalam tangan Tuhan. Kami juga serahkan P3MI lokal dalam membangun persekutuan yang terus memandang Yesus, dan kami percaya mereka membangun kerohanian setiap pribadi supaya mereka bertumbuh, dan bahkan mereka membawa setiap kaum muda lainnya untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa-doa kami ini dalam tangan Tuhan. Dan juga teman-teman, saya mengajak kita untuk berdoa secara pribadi saat ini. Kita mengambil kesempatan ini mendoakan setiap doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah doa-doa yang boleh terus kami naikkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menyatakan setiap doa kami ini, sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikianlah iman kami mendoakan setiap kami hari ini yang boleh hadir dalam ibadah ini. Kami percayakan setiap kami pribadi dalam setiap pergumulan, bahkan pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami terus percaya bahwa hanya kepada Tuhan kami terus berharap. Inilah doa kami di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
Shalom bagi kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati.